Penting banget, penting. Dan di dalam keluarga itu sebenarnya harus ada yang bisa storytelling. Karena bercerita ini ternyata bisa merekatkan bonding antara orang tua dan anak gitu. Dan kita bisa menyampaikan segala sesuatu melewati cerita itu masuk banget ke anak-anak. Jadi ketika aku kuliah, aku sambil volunteer. Waktu itu juga aku gabung ke NGO lokal. Mengangkat semua budaya lokal dan informasi tentang kekayaan sumber daya alam Kalimantan. Seperti gambut, biodiversity-nya, burung enggang, orang utan, owa-owa, seperti itu. Dan sampai ke global warming-nya, apa yang terjadi sih ketika pohon-pohon tuh udah nggak ada lagi di muka bumi ini. Ketika mungkin sekarang orang keluar-keluar tentang pendidikan lingkungan, tahun 2005 aku udah lakukan sama teman-teman di Katingan. Dan untuk masuk edukasi itu sulit sekali ke masyarakat. Apa yang dibilangnya? Lebih baik kamu cari uang membatang, bisa beli motor, bisa beli baju, beli HP, dibanding kamu belajar di sekolah. Aku pengen orang yang dengar cerita aku itu bisa senyum, bisa bahagia gitu kan. Walaupun yang cerita juga kadang banyak masalah, banyak masalah banget. Dan itu tantangan seorang pendongeng, seorang pencerita. Apapun kondisinya, dia harus bisa mengkondisikan dirinya selalu ceria, senyum gitu kan ke anak-anak seolah-olah tidak ada masalah gitu. Saya Ritma Yustining Tias, saya asli kelahiran di Palangkaraya tapi cuma numpang lahir doang. Bapak saya orang Banjarmasin asli, ibu saya Solo. Cuman saya besarnya 41 tahun di Palangkaraya. Sekarang punya anak 3, 2 putra, 1 putri. Suami saya orang Sunda, jadinya Nusantara. Jadi bingung kalau ditanya tuh orang mana? Orang mana ya? Kalau keluarga tuh apa? Nyebutnya Putri Dayak. Cuman kita Nusantara aja kayaknya ya. Saya rimbawan, saya pendongeng, saya penulis. Dan memang kiprahnya dari awal sepertinya kayaknya turun-menurun dari keluarga saya. Kami berada lingkup di pendidik. Jadi emang turun-temurun dari eyang saya itu seorang kepala sekolah, penilik, kemudian sebagian besar pun keluarga saya itu pendidik. Dulunya saya tidak mau jadi guru. Karena kalau saya jadi guru, saya pasti dipanggil burit gitu kan. Iya, dan itu saya hindari sama sekali. Tapi wallahu alam ya, akhirnya saya cemplung ke dunia pendidikan. Sebenarnya kalau dari arti nama, Ritma Yustining Tias. Ritma itu diberi nama dari ritme, nada, irama. Karena kakak saya yang pertama laki-laki, terus lahirlah perempuan, jadi senada seirama. Ibu saya bilang seperti itu. Kemudian Yustining Tias itu Yusnya nama bapak saya. Ningnya nama ibu saya, Tias itu artinya belahan jiwa. Jadi ketika itu belahan jiwa bapak ibu saya, tapi pada masa prihatin. Jadi saya lahir pas masa prihatin, menyedihkan sekali. Iya, seprihatin ya harusnya ya. Nah itu, seperti itu. Dari SD sebenarnya saya memang sudah senang organisasi, sudah ikut pramuka, kemudian senang deh berpetualang kayak gitu ke hutan-hutan, pelosok, belusuk-belusuk gitu ke hutan-hutan kan. Terus SMP, SMA suka organisasi, pramuka, PMR, kemudian
Tapi kalau ditawarin pernah ketika kuliah disuruh masuk Mapala. Cuman nggak minat deh kayaknya, disuruh cium-cium tanah, cinta bumi segala macem. Saya cuma gabung aja sama teman-teman MSR dan suka ikut kegiatan mereka kayak gitu. Dan kuliah sempat dipercaya sama teman-teman jadi ketua himpunan mahasiswa teknologi hasil hutan, dan itu pertama kali ketua himpunan yang cewek. Banyak sih kenangannya, cuman yang paling teringat sama saya pernah disuruh baca puisi. Nah itu udah mulai tuh. Baca puisi sama nyanyi di TVRI ya. Zaman dulu tuh udah ada TVRI terus kita tampil gitu kan. Nah itu kita tampil itu harus apa ya? Se-effort mungkin, tapi kita nggak punya modal. Kan waktu itu saya masa prihatin ya. Jadi itu bungkus rokok yang warna kuning itu kan tahu? Itu digulung-gulung, dilipat-lipat sama bapak saya jadi sebuah gelang. Jadi sebuah gelang, kemudian gimana ya waktu itu bapak saya tuh bikin aksesoris saya supaya anaknya tuh tampil perfect gitu kan, tapi nggak punya modal. Nah itu sangat terkenang sekali sih support dari orang tua waktu itu. Karena ibu saya dulu suka juga menceritakan sesuatu, kayak buku-buku cerita seperti itu. Kemudian eyang saya juga kan dari keluarga pendidik ya, dan itu pun banyak buku-bukunya, koleksi buku-bukunya. Ketika saya pulang ke Jawa itu banyak koleksi bukunya, dan kadang eyang saya juga suka bercerita ke cucu-cucunya. Mungkin itu kali ya pertama kali basicnya ya. Iya, gennya udah turun-temurun dari sana seperti itu. Di SD aku kebetulan di Pramuka waktu itu mulai sering tampil lah, ya. Tapi waktu dulu sih puisi, jadi puisi, ada bercerita juga, Nah itu guru terus mendorong tuh, memotivasi, dan aku memang disuruh tampil, ikut lomba puisi dan bercerita gitu sih. Bahasa Indonesia, kemudian apa ya, PKN, PPKN zaman dulu ya, PMP. PMP, iya PMP, bukan PKN zaman dulu. Aku selalu dapat bahasa Indonesia 95, 98, dan jadi anak kesayangannya guru bahasa Indonesia waktu itu. Dalam konteks apa nih? Mengarang cerita, atau apa? Mengarang cerita, pengalaman cerita. Waktu dulu kan sukanya disuruh guru kan menulis nih, mengarang tentang diri sendiri, terus pengalaman pribadi gitu kan, apa yang terjadi hari ini gitu, sama puisi. Ya lebih ke puisi. Sama. Sangat tidak matematika. Tapi nilai bahasa belajar. Iya, nilai bahasa PMP oke, sampai ikut ke cerdas cermat tuh. Nah, cerdas cermat selalu nilainya tinggi ketika ada pertanyaan tentang PMP dan bahasa Indonesia. Pinter nih, tapi aku pinternya di bidang bahasa Indonesia dan PKN gitu kan. Dan aku dikirim lomba cerdas cermat, kemudian jadi dokter cilik juga pernah. Itu pun yang diujikan lebih tingginya nilai aku tuh di bahasa Indonesia dan PMP. Memang skillnya di situ. Tapi belum tentu dianggap cerdas. Iya dulu. Berapa? Matematika. Malu aku. Itu 70 ke bawah lah rate-nya. 70 ke bawah. Dan itu sampai sekarang kalau anak-anak belajar matematika sama ayah, jangan sama bubun. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, oke sini. Tapi di sekolah SD dulu, aku selalu ranking 1, kalau nggak ranking 1, ranking 2. Kalau nggak ranking 2, ranking 3. Cuma ada 3 orang yang bersaing, jadi gantian. Siapa ranking 1, ininya, nah seperti itu. Sebenarnya ini ya, zaman dulu itu memang keras didikannya. Kuku nggak dipotong, cetak gitu kan.
disuruh hafalan ke depan, kalau nggak hafal disuruh berdiri satu kaki. Tapi sebenarnya yang aku ingat sampai sekarang adalah momen-momen seperti itu yang menjadikan karakter kita begini nih. Kita kuat gitu kan ketika ada masalah. Kemudian empati ya, empati kepada teman. Kemudian adab kepada guru itu lebih hormat ya, lebih segan. Mungkin karena dipengaruhi entah apakah tontonan gadgetnya yang sering di scroll anak-anak yang tidak sesuai dengan dengan usianya sejak dini seperti itu. Dan itu membentuk karakter anak tuh mungkin dibilang kalau tidak hormat sebenarnya mereka hormat. Cuman adabnya yang harus mungkin zaman sekarang ini lebih kita kedepankan gitu. Jadi ketika aku mendongeng pun bercerita, kita selalu mengedepankan karakter dan adab untuk anak-anak nih. Itu sih selalu disisipkan nilai moralnya seperti itu. Dibilang hobi, dulu sebenarnya nggak terlalu hobi juga. Sebenarnya awal berkecimpungnya sih ketika aku baru masuk kuliah tahun 2023. Jadi aku kuliah sambil aku suka jadi volunteer nih. Jadi aku gabung ke NGO lokal. Di sana aku gabung ke generasi konservasi namanya. Dan gengsi ini, singkatannya gengsi, itu mengundang siswa-siswa dari sekolah, kita angkut pakai bis, dulu di Arboretum. Nah, pendidikan lingkungan, jadi kita kayak bikin pos-pos seperti itu. Dan di momen itu, aku diamanahkan nih, storytelling gitu kan. Nah, storytelling emang aku bisa gitu kan. Ya akhirnya storytelling lah gitu kan. Temen pakai kostum orang hutan, aku yang storytelling di tengah hutan sama anak-anak. Nah di situ aku mulai belajar. Wah asik nih gitu kan, ngasih informasi tapi dalam bentuk dongeng, dalam bentuk cerita gitu kan ke anak. Kayaknya dari situ deh mulainya aku suka gitu kan, dan aku memang suka dunia anak-anak waktu itu. Jadinya panggilan hati kayaknya. Gimana aku pengen orang yang dengar cerita aku itu bisa senyum, bisa bahagia gitu kan. Walaupun yang cerita juga kadang banyak masalah, banyak masalah banget. Ya Allah, tapi kayak gimana kita mengkondisikan hati kita gitu kan. Wah aku mau cerita nih hari ini, padahal aku lagi banyak masalah, stres banget gitu kan. Dan itu tantangan seorang pendongeng, seorang pencerita. Apapun kondisinya, dia harus bisa mengkondisikan dirinya selalu ceria, senyum gitu kan ke anak-anak seolah-olah tidak ada masalah gitu. Cerita rakyat kita ini kan sebenarnya ya kurang ramah anak. Jadi kebanyakan cerita rakyat, kalteng maupun yang lain itu kebanyakan kurang ramah anak. Kenapa? Karena mengandung unsur bullying, kekerasan, romance, ya percintaan dan lain sebagainya. Nah saat ini aku lagi coba merubah image itu. Jadi coba daur ulang kayaknya ya. Jadi cerita yang ada unsur kekerasan kayak Malin Kundang dipukul kepalanya berdarah pergi terus nanti suka sama ibunya seperti itu. Nah itu aku sekarang lagi senang menggeluti itu. Jadi mau mengubah cerita yang ada unsur itu kita ubah ke ramah anak seperti itu. Aku udah tulis cerita rakyat itu baru 1 dan yang lainnya masih aku garap lagi. Itu Ikan Tapah Penunggu Sungai Bulan. Ya, dan itu ceritanya aku angkat berdasarkan informasi dan cerita nyata ya dari tetua di Katingan ketika dulu aku kerja. Nah itu aku kerja. Nah aku kerja itu memberanikan diri untuk cuti dari kuliah.
Iya, iya. Aku cuti dari kuliah 1,5 tahun. Itu sebenarnya dilarang sama ibu bapak aku. Kenapa gitu kan? Cuti terminal sampai lama 1 sampai 2 tahun seperti itu. Karena itu tadi panggilan jiwa. Jadi ketika aku kuliah aku sambil volunteer. Waktu itu juga aku gabung ke NGO lokal. Namanya Yayasan Cakrawala Indonesia. Di sana aku gabung sebagai tim pembuatan modul pendidikan lingkungan sejak usia dini. Nah, ketika itu kita implementasinya aku sebagai fasilitator pendidikan lingkungan untuk usia dini. Kita di Katingan itu daerah ada 3 desa. Jadi Desa Galinggang, Muara Bulan dan Baun Bango waktu itu. Kita 1,5 tahun di sana. Dan di sana itu mulailah juga awal ceritanya kenapa aku bisa masuk ke dunia storyteller. Ya, karena kita punya modul pendidikan mengangkat semua budaya lokal dan informasi tentang kekayaan sumber daya alam Kalimantan seperti gambut, biodiversity-nya, kemudian sampai hutan rawa gambut, burung enggang, orang utan, owa-owa seperti itu. Dan sampai ke global warming-nya, apa yang terjadi sih ketika pohon-pohon tuh udah nggak ada lagi di muka bumi ini. Nah itu dia, itu jadi jawabannya. Jadi ketika mungkin sekarang orang keluar-keluar tentang pendidikan lingkungan, tahun 2005 aku udah lakukan sama teman-teman di Katingan. Dan untuk masuk edukasi itu sulit sekali ke masyarakat. Ketika itu 2005 aku ingat keluar keputusan presiden tentang penetapan illegal logging. Kita masuk nih. SBY. Kebayangkan beratnya ketika kita masuk tim kita nih ke Katingan 2005. Kita dikira tim penertiban gitu kan, illegal logging. Masyarakat otomatis nolak dong, gitu kan. Nolak. Dan kita ditolak tidak secara halus lagi, ditolaknya secara kasar. Tapi kita tetap netap di sana. Jadi satu desa itu 3 bulan menetapnya. Jadi ketika kita udah mulai masuk, luar biasa perjuangan untuk kita memperjuangkan pendidikan. Itu berasa sekali di sana. Di situasi kondisi masyarakat tidak terlalu mementingkan pendidikan untuk anak-anaknya. Karena cari uang gampang. Iya, betul. Apa yang dibilangnya? Lebih baik kamu cari uang membatang, bisa beli motor, bisa beli baju, beli HP, dibanding kamu belajar di sekolah. Jadi itu tantangan terbesar ya menurut aku untuk membawa pendidikan di hari ini bisa jadi begitu. Nah, di masyarakat pinggiran sungai seperti itu. Ketika diajak sosialisasi ke balai, sekali nggak mau datang, 2 kali nggak mau datang, 3 kali nggak mau datang. Kita lewat, ini mandau di pukul-pukulin ke meja, ini duduk aja nih masyarakat. Kita lewat, tim ini bawa peralatan segala macam, sampai mungkin kita timnya, karena dulu kan timnya cuma 2 orang, laki-lakinya 5 orang waktu dulu. Itu yang cewek selalu diteror gitu kan. Ya sama lah seperti ada teror tengah malam dan lain sebagainya supaya kami pergi dari sana. Tapi itu akhirnya kami, nah ini tanpa sengaja karena penolakan masyarakat tadi, akhirnya kita di base camp cuman nyediain, aku kemana-mana selalu bawa buku kalau kerja. Kalau kerja kemanapun, daerah manapun, 5-10 buku itu ada di tas aku. Jadi ketika itu modal 5-10 buku itu di base camp, kita cuma gelar baca cerita. Karena kita seperti itu, Kades manggil kita. Kades? Ya, dan masyarakat bilang, oke deh, kami mau ada sosialisasi dari tim itu. Iya, dan itu haru banget ya. Jadi mungkin ya,
kalau hikmahnya pelajaran yang aku ambil itu, kita nggak bisa maksain sesuatu, tapi kita cari jalan nih. Dan jalan itu masuknya dari hati anak-anak. Dan ketika anak-anak datang ke tempat kita untuk belajar, dia pulang ke rumah, dia ternyata cerita sama orang tuanya. Karena orang tuanya juga nanya, ngapain kamu ke situ, ke tempat orang asing gitu kan, pendatang. Belajar ini, storytelling, komputer, segala macam. Dan itu berasa. Mungkin itu kali ya, yang gugah orang tuanya ya. Iya, bisa jadi. Dari anaknya cerita, mereka ngapain aja, kok anaknya jadi lebih tahu banyak. Akhirnya itu yang gugah, ngetuk pintu hati orang tua di sana. Dan akhirnya kita diterima tuh di sana. Kita bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk kelas konservasi, pendidikan lingkungan. Nah itu tanpa disengaja, ternyata tahun 2005 saya sudah melakukan 6 literasi dasar yang sekarang perpustakaan itu. Iya, literasi digital, literasi baca tulis, karena kita ngajarin anak baca tulis juga waktu itu. Literasi numerasi, ngajarin anak-anak berhitung. Literasi budaya, kita ngajarin anak-anak musik, nari juga. Dan ternyata udah dilakuin 2005 gitu. Oleh saya dan tim pendidikan lingkungan tanpa disengaja. Yang ternyata itu adalah 6 literasi dasar. Akhirnya kita berjalan 3 bulan di sana dengan informasi pendidikan lingkungan, dan itu tidak hanya ke anak-anaknya aja. Akhirnya orang tuanya nih, kita ada pendampingan pendidikan orang dewasa juga waktu itu, POD. Penggalian sumber daya alam mereka dari segi macam-macam ya. Kita pakai teknik waktu itu PRA, Participative Rural Appraisal, dan itu melibatkan seluruh orang dewasa. Dan nantinya kita tahu nih potensi dan masalah mereka di desa itu apa. Dan itu masuk juga literasi, ternyata. Literasi lagi. Iya. Dan di endingnya dari awal kita penolakan, di ending kita perpisahan tuh. Kayak mahasiswa KKN. Iya, kayak mahasiswa KKN. Kita dibikinin panggung besar untuk acara perpisahan. Dan akhirnya apa? Dengan bangga dan haru, tangis gitu kan, bahwa kita tuh besok mau berpisah, mau berakhir programnya di satu desa itu. Jadi di setiap desa begitu. Anak-anaknya tampil dari hasil belajar mereka. Bangganya luar biasa orang tuanya. Melihat anaknya bisa tampil seperti itu. Oh, kok bisa ya? Anak aku tampil seperti itu gitu loh. Kok bisa anak aku baca puisi ya? Anak aku nari, anak aku mendongeng gitu. Terus nunjukin skill mereka bisa udah belajar komputer. Nah itu di sana baru terasa tuh. Akhirnya mereka nyadar nih, pendidikan ternyata penting, edukasi itu penting gitu. Dan tadi masuk 6 literasi dasar di sana. Iya. Dan sekarang anak-anaknya yang dari Katingan Hilir 3 desa itu yang kami dampingi, kebanyakan mereka keluar sekarang. Ada yang kuliah di UPR, ada yang kuliah di UIN. Orang tuanya menguliahkan untuk pendidikan mereka, melanjutkan pendidikannya. Dan rata-rata, alhamdulillah ketika ketemu, mereka sukses semuanya. Sukses semuanya. Dan mereka sukses tapi tidak lupa sama kampung halamannya. Mereka balik lagi ke sana, ngajarin anak-anak di sana lagi. Ada yang kuliah di Kasongan, ada yang kuliah di Palangkaraya. Balik lagi ke sana jadi guru gitu. Dan ketika ketemu di sini, Kak Ritma, siapa kamu ya? Udah gendong anak. Terus dia bilang, alhamdulillah Kak, Ulun pindah ke Palangka, terus Ulun masuk pramuka, terus kuliah gitu kan. Tapi Ulun balik lagi ke kampung jadi guru. Ulun mau jadi kayak Kak Ritma dan teman-teman dulu, ngajarin anak-anak. Ulun nerapin kayak kakak dulu,
belajarnya ada ulun masukkan pendidikan lingkungannya. Sama aja kayak kakak dulu di sana gitu. Dan itu ya Allah luar biasa banget ya jadi amal jariah kita, dan di situ kayaknya ada rasa yang apa ya? Rasa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Tak ternilai. Ternyata itu jadi amal jariah kita. Sampai dia punya anak pun akhirnya dia ngajar, balik lagi ilmunya ke anak-anak yang lain. Seperti itu. Masya Allah, memang jalannya kayak gitu kali ya. Iya. Bayangin aja banget. Iya. Dari awalnya saya nggak mau jadi pendidik kan, tapi otomatis nyemplung jadi pendidik juga. Pendidik sejati kan. Nah itu, jadi itu ketika di YCI ya, kemudian saya sempat vakum dari NGO, sempat ke Kapuas juga pemberdayaan masyarakat, pendidikan orang dewasa di sana, literasi juga. Kemudian vakum, saya ditawarin bantu teman. Jadi teman-teman memang punya teman-teman dulu yang WNA, jadi udah lama kenal. Akhirnya mereka minta tolong, jadi ada suatu wadah bukan komunitas sih, wadah peneliti asing di hutan Sebangau, dan mereka minta tolong untuk kami perlu ini nih admin untuk kami, accountingnya, guide-nya, wah semuanya dah diborong. Jadi waktu itu 2012 saya gabung di Borneo Nature Foundation ya, tapi dulu namanya bukan itu. Jadi Oyutrop seperti wadah peneliti, saya bantu mereka untuk menghandle tadi administrasi, accounting, sampai guide dan lain sebagainya. Walaupun terbatas kadang buka Google Translate di HP gitu kan untuk nge-guide mereka. Nah itu saya orang Indonesia pertama di kantor yang bantu mereka. Kalau yang lainnya staf lapangan itu banyak gitu teman-teman yang bantu asisten peneliti. Jadi di office saya pertama kali orang Indonesia yang bantu mereka untuk handle semuanya gitu kan. Walaupun tidak ada dasar nih, accountingnya gimana nih, nge-guide gimana nih, jadi HRD nih ceritanya gitu kan. Cuman satu-satunya handle semua gitu kan. Ya learning by doing jadinya. Ya udah deh, tekad hati aja, ya udah aku mau bantu teman. Awalnya seperti itu. Dan mereka nanya, gajinya berapa? Dan sebegitu polosnya, karena apa ya, bangga nih bisa bantuin temen lah gitu kan. Ya udah deh, UMR saat itu aja gitu, 1.700.000. Iya, 1.700.000 handle semua. Happy aja sih, happy bantuin mereka. Dan setelah itu lama-kelamaan ngeliat gitu kan, kok ini penelitinya dari asing semua ya, tidak ada peneliti dari Indonesia gitu, ataupun peneliti lokal dari Palangkaraya. Dan jadinya orang-orang sekitar situ, karena itu wilayah Taman Nasional Sebangau, dan masyarakat di seberang sini tidak tahu itu adalah Taman Nasional Sebangau. Itu yang jadi pikiran aku, mengganggu banget pikiran aku gitu ketika aku di warung ngobrol. Ibu tahu nggak di sana kenapa Bu? Ibu tahu nggak banyak orang asing itu nyebrang ngapain? Nggak tahu. Ngapain lah mereka? Wisata kali lah, lihat hutan katanya. Dan itu yang aku, wah ini kayaknya harus disebarin nih informasinya gitu kan. Dan akhirnya aku ngobrol sama mereka gitu kan. Bisakah gitu hasil penelitian ini nyampe ke masyarakat sekitar area kerja ya, bahkan ke anak-anak usia dini gitu kan. Dan aku ngobrol panjang sama mereka. Oke, bisa, mereka bilang. Ini masuk edukasi. Oke, kamu bisa handle? Oke, aku handle gitu kan. Ya. Akhirnya usulan itu diterima sama mereka. Kita buat sebuah yayasan. Dan ada beberapa nama waktu itu. Akhirnya tercetuslah Borneo Nature Foundation.
yang kita afiliasi dengan Indonesia sekarang, ada di Inggris dan Indonesia sekarang. Dan itu sebagai formalitas aja kemarin sebenarnya, aku jadi ketuanya di sana. Tapi sekarang? Udah ganti, jadi udah 3 periode. Jadi aku ketua yayasannya dulu pertama kali, merangkap sebagai education officer-nya, merangkap sebagai accounting-nya juga, karena belum ada sumber daya manusia. Dan itu akhirnya kita bikin nih, karena aku udah pengalaman bikin modul pendidikan lingkungan, kita ada satu tim edukasi, kita rumuskan apa yang mau kita sebarkan informasinya ke anak-anak waktu itu. Jadi kita masuk kelas konservasi ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah di wilayah Kereng. Dan di sana kita ngajarin anak-anak seperti itu lagi, tapi belajar sambil bermain gitu. Nah itu sih, dan itu akhirnya, nah ini mulai lagi nih perjalanannya. Naluri, kemudian kayaknya bakat terpendam. Kita aku pribadi jadinya suka bercerita. Jadi tentang kondisi lingkungan kita seperti apa. Dan akhirnya tercetuslah 2015 itu kita bikin sebuah buku. Jadi penulisnya waktu itu WNA, orang asing. Kita timnya, saya termasuk di sana, editornya, tentang kebakaran hebat waktu itu, terjadi tahun 2015 ya waktu itu. Jadi tercetuslah sebuah buku Owa Kecil yang kehilangan nyanyiannya, Gibbon Who Lost His Song. Jadi itu, Gibbon itu owa-owa, ya primata kera besar, tapi dia tidak berekor. Ya itu. Nah, di sana mulailah lagi untuk menyebarkan informasi buku ini. Gimana nih tekniknya? Bercerita, storytelling lagi. Pentingnya perpustakaan untuk meningkatkan literasi di suatu daerah, karena perpustakaan adalah sebuah gerbang akses untuk menuju pengetahuan, di mana kita bisa mendapatkan berbagai sumber untuk kita meningkatkan kapasitas pengembangan diri kita. Karena di perpustakaan terdapat banyak jurnal, karya ilmiah, kemudian berbagai sumber pengetahuan lah di dalamnya. Kebetulan kita kemarin dapat kesempatan nih menculik Kak Golagong. Jadi beliau nawarin ke teman-teman duta baca provinsi, dan kebetulan sekarang aku ketua forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Palangkaraya dan bersama forum TBM provinsi juga. Jadi nawarin beliau, saya ngisi besok. Apa malam ini kalian mau nyulik saya? Pergunain aja nih saya gitu kan. 2 hari kita dadakan nyiapin semua. Jadi kita undang beliau sebagai narsum, bincang santai aja tentang literasi. Dan untuk memotivasi teman-teman pegiat literasi ya. Jadi malam itu sebelum besoknya beliau narsum, kita culik beliau, culik nih bahasanya nih. Culik tapi dengan kesepakatan ya. Untuk bincang santai. Nah, di sana mengupas biografi beliau, kemudian motivasi dari beliau bahwa orang disabilitas pun yang memiliki kekurangan ternyata bisa memiliki kelebihan gitu. Dan dengan literasi kita bisa menyejahterakan diri kita sendiri dan orang lain. Seperti itu kan. Nah itu, karena beliau kan punya rumah dunia dan merekrut berbagai volunteer dan sejahtera karena literasi. Dari keluarga beliau pun anak-anaknya bisa kuliah di luar negeri karena literasi.
karena beliau selalu pedoman beliau adalah pada surat Al-Alaq itu Iqra, itu bacalah, ya bacalah gitu. Jadi larinya ke literasi, karena dengan literasi kamu bisa lihat seluruh dunia, bisa keliling dunia. Penting banget, penting. Karena setiap aku training ataupun aku sharing ya sama orang tua, ibu atau bapak, dan di dalam keluarga itu sebenarnya harus ada yang bisa storytelling. Karena bercerita ini ternyata bisa merekatkan bonding antara orang tua dan anak gitu. Dan kita bisa menyampaikan segala sesuatu, pesan-pesan moralnya melewati cerita itu masuk banget ke anak-anak gitu. Dan kalau rumah kan kayak madrasah ya, ibu itu madrasahnya anak, madrasah pertama anak-anak, dan bapak itu kepala sekolahnya gitu. Jadi kalau antara dua ini tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan bercerita ataupun minta anaknya bercerita, itu nggak akan tercipta bonding di dalam keluarga itu gitu. Kayaknya besar banget nih. Aku punya anak didik di taman bacaan, salah satu taman bacaan di Palangkaraya. Aku relawan di sana. Aku punya satu anak yang dia nggak bisa sama sekali ngomong. Ya, maksudnya bisa ngomong, tapi dia nggak pede, percaya diri ngomong ke orang lain gitu. Karena dia memiliki kekurangan. Jadi dia memiliki kekurangan, jadi dia minder sama teman-temannya. Jadi sering aku marahin juga sih. marahin sayang kan. Jadi dia pernah bilang, "Kak, aku nggak percaya diri kalau aku jadi pendongeng seperti kakak di depan orang banyak. Karena aku punya kekurangan yang aku sangat malu sekali ketika aku tampil di depan orang gitu." Nah, aku selalu kasih motivasi dia. Dari dasar banget di kelas dongeng itu dengan anak itu, sekarang dia sudah bisa mendongeng kemana-mana dan dia jadi idola di sekolahnya. Dia jadi idola. Dan semua gurunya ketika SD, jadi dia sekarang udah SMP, aku asuh dia untuk kelas dongeng itu dari kelas 4 SD. Sekarang dia sudah SMP kelas 2. Guru-guru di SD-nya bingung. Siapa pelatihnya katanya gitu. Kok bisa? Dia tuh dulu ngomong pun gak mau gitu. Kok bisa sekarang jadi storyteller ya? Di mana-mana gitu. Dan dia jadi idola, jadi MC, jadi apa, semuanya dia lakuin gitu. Dan aku sering ngajak anak-anak itu untuk tampil, hanya untuk menambah jam terbang mereka, percaya diri mereka. Ayo tampil gitu. Ketika aku ada diajak misalnya dari lembaga lain untuk aku tampil, aku selalu bawa anak-anak dan aku jadi pembuka aja dengan boneka jabrik aku. Dan itu percaya dirinya dapat banget sekarang. Alhamdulillah, dan orang tuanya bilang, "Terima kasih ya Kak ya," gitu. Karena kakak suka bawa kemana-mana, ternyata anak itu, jadi mereka senangnya apa? Ketika diajak itu, selain dapat pengalaman, mereka dapat fee kan. Itu kayak bangga banget. Wah, aku udah dengan skill aku gini, aku bisa menghasilkan ya gitu. Iya, tidak menutup kemungkinan itu literasi untuk kesejahteraan gitu kan. Dan itu orang tuanya makasih banget, dari hasil itu anak ini pintar, dia nyisihkan dan dia bisa beli sepeda listrik. Nah itu yang aku apresiasi banget nih. Mimpi aku karena dari pengalaman kemarin pengen bangun sekolah. Nama sudah ada, tapi di hidden dulu, silent dulu. Jadi pengen bangun sekolah yang ramah anak, ramah disabilitas, punya konsep lingkungan. Kenapa? Penting banget
supaya anak-anak nanti bukan cerita aja mereka nggak bisa lihat pohon lagi. Terus pengen ada satu sekolah yang benar-benar komplit gitu kan, bisa membentuk karakter anak, berempati, punya adab, dan cinta tanah air juga sih gitu. Saya pribadi udah coba susun proposal dulu dan akan nego dengan teman-teman, mungkin teman-teman WNA lah yang mungkin kita fundraising nanti nggak tahu kemana. Dan aku coba pilih teman-teman yang mau berlari sama aku, yang mau di awal-awal nggak nanyain soal bayaran karena semuanya perlu modal kan ya. Tapi aku perlu modalnya teman-teman yang bisa lari sama aku, yang bisa nggak ngeluh dan nggak mikirin soal fee duluan lah gitu. Jalan aja dulu. Kalau aku sih bergerak aja dulu, apapun hasilnya pasrahin aja sama Allah gitu kan. Dan sekarang aku udah bangun komunitas namanya Huma Sarita, Rumah Cerita, dalam bahasa Dayaknya Huma Sarita. Nanti di dalamnya itu ada klub-klub, jadi klub dongeng, Palangkaraya Dongeng Klub, karena di sini belum ada komunitas pendongeng belum ada di Palangkaraya. Udah aku kumpulin anak-anak hebat di sini, sekitar 15 orang sudah tergabung. Kemudian ada klub untuk teman-teman tuli, ya. Dan nanti mungkin insya Allah bismillah setiap sore di Bundaran Besar kita akan buka lapak belajar bahasa isyarat bareng sama orang-orang yang mau belajar sama kita. Terus mungkin nanti di sana itu satunya ya, ada klub ilustrator anak. Jadi lebih mengangkat cerita-cerita rakyat, cerita lokal. Dan kita mau nantinya bantu untuk dinas-dinas nih, nawarin ke dinas-dinas bagaimana bersosialisasi melalui buku cerita. Ya, kayak BNN mungkin mau sosialisasi tentang bahaya narkoba. Oke, sini kita konsepkan gitu kan. Kita konsepin ceritanya, nanti anak-anak yang bikin ilustrasinya. Anak-anak semua nih, sampai teman-teman tuli pun banyak yang pinter ngilustrasi. Nah itu kita akan rekrut mereka gitu untuk teman-teman tuli yang ada di Palangkaraya. Itu sih, itu dulu kayak. Dan belajar dari pengalaman, perjuangan ya, bahwa berjuang merintis itu nggak mudah. Penuh batu, penuh berliku, kadang disuujonin orang, pengen menguasai suatu lembaga. Padahal aku karena mungkin ya, aku berlarinya terlalu cepat, pecicilan gitu kan. Kadang mau satset, dikirain orang beda ya, kita nggak bisa lihat hati orang, kita nggak bisa baca hati orang. Jadi aku kadang suka jalan aja gitu. Nah itu belajar dari pengalaman yang ada. Kadang nanya, ya Allah kenapa sih gitu bertubi-tubi, pengen baik aja susah gitu kan. Iya, pengen baik aja susah gitu. Dicibirin orang, dijelesin orang, dijutekin orang. Padahal kita mau baik loh gitu kan. Kok diginiin? Kemarin sempat nanya gitu tuh. Akhirnya berubah. Nggak nanya lagi sama Allah. Jadi makasih ya Allah, aku udah dikasih masalah yang bertubi-tubi. Dan aku ganti, masalah ini bukan masalah, tapi challenge, tantangan. Jadi kalau kita nganggapnya tantangan, wah aku pasti bisa nih melaluin ini. Alhamdulillah bisa. Ya kata Allah kan, inna ma'al usri yusro. Setiap ada kesulitan, nantinya pasti akan ada kemudahan. Dan ternyata tuh jadi cuma berharap, berdoa, ya Allah dekatkan aku sama yang baik-baik, jauhin aku sama yang buruk-buruk. Dan yakin ya, setelah badai pasti ada pelangi. Nantinya pasti yakinnya nih ke depan
Allah pasti nyiapin nih rencana yang terbaik gitu kan. Walaupun sekarang bersakit-sakit dulu, berdarah-darah, menangis gitu. Mungkin itu dibalik itu Allah pengen nyiptain mental kita gitu. Katanya sih ya, kalau kita ditimpa masalah bertubi-tubi nanti kita akan diangkat nih derajatnya. Wallahu alam. Gitu sih.